Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinisri Andini dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai struktur organisasi di tempat saya bekerja. Yang pertama ada pengertian organisasi. Menurut Prof. Dr. Sondam P. Siagalan, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan dalam arti umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Yang pertama ada unsur-unsur organisasi. Berikut beberapa unsur yang harus ada dalam organisasi. Anggota organisasi yang terdiri dari pimpinan yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Yang ketiga ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan dapat berupa kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. Yang kelima ada peralatan. Peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Yang keenam ada komunikasi. Komunikasi akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Yang kedua ada ciri-ciri organisasi. Adapun ciri-ciri organisasi diantaranya yang pertama mempunyai tujuan dan sasaran, yang kedua mempunyai keterikatan, format, dan tata tertib yang harus ditaati, yang ketiga adanya kerjasama dari sekelompok orang, yang keempat mempunyai koordinasi tugas dari wewenang. Yang ketiga ada bentuk organisasi. Berikut beberapa bentuk organisasi yang banyak ditemui, yaitu yang pertama organisasi garis dan staf. Terdapat dua kelompok orang, yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Biasanya pembagian tugas akan lebih terarah dan bukan hanya berasal dari pemimpin tertinggi organisasi. Yang kedua, organisasi garis. Organisasi garis adalah yang paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit, pemimpin tertinggi, kemudian ada anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Yang ketiga ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petinggi, sehingga anggota yang ada di bawahnya tinggal menerima instruksi, bahkan bisa mendapatkan beberapa instruksi sekaligus. Yang keempat ada organisasi komite atau biasa juga disebut dengan panitia, yang diberikan kekuasaan tertentu serta melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuannya. Lalu ada jenis-jenis organisasi. Organisasi memiliki beragam jenis berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu yang pertama berdasarkan hubungan personal, terbagi menjadi organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang resmi, biasanya ada juga yang memiliki badan hukum, dan yang informal terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Yang kedua, berdasarkan jumlah orang. Ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan, dan ada organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Yang ketiga, menurut tujuannya. Ada organisasi sosial yang bersifat non-profit dan yang mencari keuntungan. Yang keempat, berdasarkan kehidupan di masyarakat. Ada jenis organisasi kesehatan, pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Yang kelima, berdasarkan fungsi serta tujuan yang dilayani.
yaitu organisasi politik, pemeliharaan seperti peduli lingkungan, integratif, dan produktif secara khusus sesuai tujuannya. Yang keenam, ada berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat organisasi. Ada mutual benefit organization yang menikmati anggotanya. Lalu ada Commonwealth Organization yang dinikmati masyarakat umum, Service Organization dinikmati pelanggan khusus, dan bisnis akan dinikmati para konsumennya. Berikut ini struktur organisasi di klinik utama ibu dan anak tempat saya bekerja. Yang pertama ada manajer. Manajer diduduki oleh Dr. Marisa Tasya SPOG. Lalu ada pelayanan medis. Pelayanan medis dibagi lagi menjadi 3, yaitu poliklinik spesialis anak, poliklinik spesialis kandungan, dan instalasi farmasi. Untuk poliklinik spesialis anak dibagi menjadi beberapa dokter. Yang pertama ada dokter Anne SPA dan dokter Melanie SPA. Untuk poliklinik spesialis kandungan dibagi menjadi 5 dokter, yaitu Dr. Fitria SPOG, Dr. Riponta SPOG, Dr. Hanum Musnisyam SPOG, Dr. Eris Risnawan SPOG, dan Dr. Marisa Tasya SPOG. Lalu ada instalasi farmasi. Dalam poliklinik spesialis anak dan kandungan dibantu oleh beberapa bidan. Yang kedua ada pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi dibagi menjadi 2, yaitu front office dan back office. Yang ketiga ada pelayanan kebersihan dan keamanan, yaitu office boy dan office girl, juga security atau satpam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.